jika kita melihat ataupun mempelajari atau memahami kerucut pengalaman dari Edgar Dale ini, kadangkala mungkin teman-teman juga pasti akan bertanya ataupun langsung menyimpulkan kenapa kita langsung saja gunakan yang 90% ini. Kan, do as they perform a task. Masalahnya adalah ability yang dikembangkan atau kemampuan yang dikembangkan dari setiap experience ini berbeda-beda, dan ini semua ability ini dibutuhkan oleh kita ataupun siswa kita gitu. Jadi bisa jadi eh, atau bukan bisa jadilah, katakanlah sudah pasti kegiatan yang terakhir ini yang mencapai 90% daya ingat yang dibutuhkan oleh siswa, eh, ini secara kumulatif terjadi. Kumulatif 90%-nya itu. Bukan hanya sekedar langsung ke sini gitu. Artinya kita perlu istilahnya menggunakan ke setiap count of experience ini dalam pembelajaran. Mulai dari read lalu berakhir pada real. Jadi meskipun teorinya eh, banyak yang keliru dipahami, pemahaman kita terhadap teori ini keliru, mungkin saya konfirmasi saja karena aktivitas count of experience ini menghasilkan eh, daya istilahnya ingatan yang berbeda presentasinya, tetapi juga tidak kalah pentingnya adalah ability-nya. Define, describe, list, explain, demonstrate, apply, practice, analyze, design, create, and evaluate itu sebenarnya kan dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh siswa kita sebagai learning outcomes. Jadi tidak hanya sekedar ingatannya saja, tapi juga keterampilannya atau ability-nya. Dan semakin ke bawah, count of experience ini memang semakin bersifat konkret. Dan ability ini, semua ability ini kalau kita nampak sekilas lah, ini mirip dengan ataupun ada istilahnya kemiripan atau rujukan yang sama dengan istilah-istilah yang muncul dengan strategi kognitif. Atau bahkan level level taksonomi Bloom. Ada define, describe. Ini sebenarnya mirip-mirip. Artinya kita kan tidak menggunakan satu jenis keterampilan kognitif saja, tapi keenam keterampilan kognitif itu harus kita munculkan dalam pembelajaran. Jadi jangan sampai ada kekeliruan pemahaman terhadap teori ini, seolah-olah oh ya sudah kita langsung direct purposeful experience aja gitu. Ya, tidak semudah itu karena semua aktivitas ini sebagai bentuk klasifikasinya saja. Tapi meskipun klasifikasinya ada pemisah lah istilahnya ya, tapi tetap semua experience ini harus dilewati, baik seluruhnya ataupun sebagian. Nah, kita lanjut ke klasifikasi karena sumber pembelajaran ini sangat banyak ya, mencakup seluruh aktivitas manusia dan juga aspek kehidupannya. Kita bisa klasifikasikan saja secara sederhana ini dari Pak Nana Supriyatna dan juga eh, Profesor Sapria. Kalau Anda mengamati ataupun mempelajarinya, bisa Anda cari saja. Atau dari Umar Hamalik juga ada. Dari bukunya Umar Hamalik yang judulnya Belajar dan Pembelajaran itu juga ada. Tentang klasifikasi sumber pembelajaran. Mungkin secara umum, tapi kita gunakan saja teori ini untuk adopsi gambaran utama lah sumber pembelajaran IPS di SD kelas tinggi itu seperti apa. Yang pertama ada sumber pembelajaran yang sengaja didesain, direncanakan, dan dikembangkan untuk pembelajaran. Nah, kalau Anda sering melihat sumber pembelajaran misalnya bentuknya seperti buku ataupun
eh, apa istilahnya ya, alat peraga dan sejenisnya bisa saja disebut sebagai sumber pembelajaran yang sengaja didesain. Didesain untuk apa? Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan ke dalam pembelajaran IPS itu gitu. Namun ada juga sumber pembelajaran yang menjadi sumber karena dimanfaatkan. Artinya tidak secara khusus didesain, tapi langsung dapat ditemukan, diaplikasikan, dan dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Misalnya, kita tidak perlu jauh-jauh untuk untuk pembelajaran teknologi transportasi misalnya. Kita tinggal masuk saja ke parkiran sekolah, lihat saja moda transportasi apa saja yang ada di parkiran, atau kalau sekolahnya dekat dengan misalnya akses jalan yang katakanlah aman ya, katakanlah aman untuk diamati oleh siswa, ya tinggal bawa saja siswa ke pinggir jalan untuk mengidentifikasi jenis-jenis moda transportasi apa saja yang ada di sana. Dan artinya itu tidak didesain. Itu sumber-sumber pembelajaran yang tidak didesain. Tetapi kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Mempelajari misalnya apa ya, keragaman budaya misalnya. Kita tidak perlu jauh-jauh ataupun membuat buku, kalaupun kita mau menggunakan sumber pembelajaran yang muncul karena dimanfaatkan, misalnya pemanfaatannya, kita bisa menggunakan sumber-sumber pembelajaran tentang keragaman budaya dari siswa sendiri, misalnya. Nah, jadi beragam sekali sumber pembelajaran IPS itu. Namun kita bisa bagi menjadi dua klasifikasi secara umum saja, sebagai contoh. Nah, sebelum kita masuk kepada subbahasan kedua mengenai lingkungan sebagai sumber pembelajaran, ini ada sebuah quotes yang sangat bagus dari Witherington, yaitu kehidupan di antara empat dinding kelas sangat terbatas ya, kita pun akui itu. Dan di luar kelas mereka berhadapan dengan kehidupan yang kaya akan hal-hal yang dapat mereka pelajari. Dipelajari untuk apa? Dipelajari untuk dimanfaatkan dalam kehidupan mereka. Mengapa kita perlu keluar dari kelas? Katakanlah ini saya punya foto nih, foto yang saya ambil di Museum Sekolah Rakyat di belakang kampus kita tuh ada foto sekolah rakyat zaman Belanda. Nah, ini di belakangnya ada media-media pembelajaran ya, ada jenis-jenis alat musik, ada hewan-hewan, kemudian ada benda-benda, nama-nama benda dan sejenisnya. Bagaimana kita lihat susunan mejanya seperti ini, posisi siswanya seperti ini juga, lalu gurunya pun di depan, dan ini tidak beda jauh sebenarnya dengan pembelajaran di kita. Mari kita bandingkan dengan sekolah di zaman sekarang. Kayaknya tidak ada perubahan yang signifikan sebenarnya. Itulah alasan kenapa kita perlu sekali-kali lah keluar dari ruangan kelas kita dan membawa siswa kita untuk melihat ataupun mengamati, mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah. Coba kita bandingkan dengan perubahan zaman. Perubahan kelas mungkin tidak terlalu signifikan ya kalau kita lihat. Ini secara umum sajalah. Kalaupun ini ada infokus dan segala macam, sebenarnya kan secara prinsipal tidak terlalu berbeda jauh. Misalnya. Namun kalau kita mengamati kelas seperti ini, kita lihat apa yang terjadi ketika siswa dihadapkan dengan perkembangan zaman. Dulu transportasi seperti ini ya. Ini masih zaman-zamanan kolonial ini. Semua yang gambar di sebelah kiri ini zaman-zaman kolonial dan ini adalah zaman sekarang. Ataupun zaman masa depan lah. Dulu transportasi seperti ini, tenaganya ya tenaga manusia kan. Dan sekarang sudah banyak transportasi umum. Ada mobil, motor, dan sejenisnya. Artinya ada perubahan yang sangat signifikan. Kita lihat juga teknologi produksi di pesawahan ataupun agraria kita.
menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah, bahkan segala macamnya selalu menggunakan tenaga manusia atau hewan. Nah, sekarang teknologinya sudah mulai maju, bahkan untuk menyemprot air dan juga pupuk pun sudah menggunakan teknologi yang sangat, katakanlah, memang mungkin untuk zaman sekarang biasa ya, tapi kalau kita amati perkembangannya itu sangat sangat pesat. Nah, ini adalah komputer. Komputer pertama kali ini segede segede ruangan loh, segede ruangan kelas kita ini. Dan fungsinya hanya untuk menghitung dan kayaknya tidak tidak jauh berbeda dengan kalkulator sebenarnya, tapi bayangkan segede ini. Dan sekarang tidak terlihat mesinnya, semuanya berbasis user interface, holographic. Eh, dan ini ya mungkin gambaran ini mungkin hanya 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 imajinasi saja lah, tapi dengan imajinasi katakanlah semua perkembangan ini terjadi sangat pesat. Lantas apa imajinasi kita di masa depan tentang pendidikan? Tidak mungkin terus seperti ini kan? Artinya bisalah mungkin kelas tetap seperti ini, tetapi ada baiknya kita membawa siswa kita untuk mengenal lingkungannya lebih dekat. Kenapa kita tidak menggunakan banyak sumber-sumber ataupun lingkungan belajar, lingkungan-lingkungan di sekitar sekolah sebagai sumber pembelajaran? Misalnya ini ada ada aktivitas role play, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, nah ada yang menjadi perawat. Lalu di sini mereka beraktif aktif bercocok tanam, mencoba mencoba dan mengeksperimen lah bagaimana belajar untuk bercocok tanam. Lalu kalau anak-anak yang estetikanya bagus bisa jadi mereka belajarnya musik ataupun seni rupa seperti ini, atau mungkin tarian. Ada yang belajar masak atau ke museum lebih gampang, di mana semua sumber pembelajaran dihadirkan semua di museum. Museum geologi misalnya tuh cocok sekali untuk pembelajaran geografi ataupun sosiologi ataupun ekonomi, semuanya ada di Museum Geologi Bandung. Nah, aktivitas-aktivitas ini kan jelas tidak tidak mumpuni dilakukan di dalam kelas. Artinya kita perlu mendayagunakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, kalau ini mungkin hanya sebagai gambaran saja ya, tidak ada istilahnya apa ya, teorinya tidak ada lah, tapi ini sebagai gambaran saja contoh. Ada kalau kita menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran itu, lingkungan kan ada lingkungan alam, lingkungan sosial maupun lingkungan buatan kan. Nah, kalau kita adopsi menjadi teori lingkungan sebagai sumber pembelajaran di IPS, maka kita bisa gunakan lingkungan alam dari berbagai jenis kenampakan alam, baik gunung, danau, pantai, sungai, laut, atau menggunakan lingkungan sosial, alun-alun, dinas, pasar, dan sejenisnya lah. Atau menggunakan lingkungan buatan, misalnya museum, candi, situs purba, keraton. Nah, bahkan di setiap daerah biasanya ada lingkungan pembelajaran yang khusus dibuat untuk pembelajaran, dan kebanyakan memang sejarah sih sebenarnya. Bayangkan itu pembelajaran bisa dilakukan sevariatif mungkin dalam setiap pertemuan. Yaelah, ada suara toke masuk kali ini. Ini saya rekamannya malam-malam sih. Nah, jadi kalau menggunakan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, kita bisa gunakan berbagai aktivitas atau kegiatan, misalnya survei, praktek, observasi, eksperimen lapangan, karya wisata, berkemah, ataupun aksi sosial langsung misalnya. Baik, itu saja yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Selamat belajar, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan buatkan saja pertanyaannya. Dan kalau kita ada bertemu di Google Meet,
silakan tanyakan langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.